Terjadi lagi Mas Wahyu, kasus perusakan rumah doa, bukan tempat ibadah Mas Wahyu. Rumah doa yang dijadikan tempat untuk anak-anak Kristiani belajar. Nah, ini dirusak, kemudian juga ada yang dipukul juga ya. Kalau nggak salah ada 2 anak yang seketika itu nangis histeris karena jadi korban pukulan juga Mas Wahyu. Ini kenapa terjadi lagi Mas Wahyu kasus seperti ini? Gimana tanggapan Mas Wahyu tentang kejadian yang terjadi di Padang kemarin, Mas? Yang jelas, apapun alasannya, itu adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi, ya. Kalau ada yang menganggap itu adalah tindakan-tindakan yang terjadi atas nama agama, apapun itu, menurut saya secara pribadi, itu adalah tindakan yang sangat biadab, ya, apalagi di situ tempat anak-anak kecil lagi, ya. Hal seperti ini mungkin kalau kita bicara mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu ya. Ini mungkin sampai capek kita, Yeah. Sampai capek. Karena apa? Kayaknya bakalan terjadi terus, akan terus terulang terjadi lagi. Yang pertama mungkin saya mau menyampaikan ikut prihatin, ya, ikut sedih juga atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di Padang. Saya ingin menyampaikan, ya, mudah-mudahan saudara-saudara dari umat Kristiani yang kemarin menjadi korban kekerasan, perusakan, pemukulan dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan, tetap teguh dengan keimanannya, dan mudah-mudahan tidak menyimpan kebencian atau dendam, karena kita semua sejatinya adalah sama-sama saudara, tidak peduli agama apapun. Dan untuk korban, ya, karena memang di pemberitaan ada anak kecil yang menangis histeris, kalau tidak salah, ya beritanya saya tidak tahu juga, mungkin masih simpang siur ya Mas ya. Pastinya apakah itu karena sengaja dipukul atau mungkin tidak sengaja terkena pukulan, saya kurang bisa memastikan gitu ya. Tapi intinya pemberitaannya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak ini semuanya korban yang ada di lokasi dalam peristiwa tersebut, mudah-mudahan bisa segera kembali pulih, sehat kembali, mentalnya, ya, kejiwaannya, sembuh dari trauma-trauma, dan mudah-mudahan ini justru menjadi kekuatan untuk mereka semakin teguh di dalam keimanannya. Dan juga sebagai sesama manusia yang kebetulan juga saya sebagai seorang muslim, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, terlepas itu sama-sama beragama Islam atau mungkin juga agama-agama yang lain, saya tidak tahu. Tapi intinya secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini terjadi karena saudara-saudara kita itu masih belum memiliki rasa kesadaran yang tinggi. Nah, kemudian Mas Yahya, kita sudah sering kali, ya, kita membahas tentang kejadian-kejadian seperti ini yang tentunya bukan berarti ini kesempatan kita untuk mengolok-olok, menghujat pada mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang anarkis tersebut. Tetapi ini adalah momentum, ini adalah kesempatan untuk kita menyampaikan suara hati kita. Suara hati sebagai seorang manusia yang sama-sama kita ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada beda di antara kita ini. Semuanya sama, apapun ras, suku, bangsa, budaya, bahkan keyakinan beragama, semuanya sama. Bahkan di negara kita ini sama-sama memiliki hak di dalam memeluk keyakinan tentang agama ini tadi. Artinya semua sama di mata undang-undang, tidak ada perbedaannya. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita menyampaikan isi hati kita bahwasanya ayo semuanya sadar. Ayo semuanya berbenah, kita perbaiki diri kita. Kita sadar bahwa semua ini adalah saudara kita.
Semua ini adalah keluarga besar kita. Untuk itu ayo kita hidup rukun. Kalau kita dicubit, kita merasa sakit, jangan kita mencubit. Kalau kita dicemooh, merasa sakit, jangan kemudian kita mencemooh. Ayo kita naikkan kesadaran kita bahwa kita ini harus saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, menyayangi, mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan hanya dengan sesama manusia, bahkan dengan tumbuhan, dengan hewan, binatang, dengan seluruh yang ada di alam semesta ini. Ya, padahal aturan itu sudah jelas ya. Mungkin nggak hanya 1-2 pasal yang menjelaskan tentang kita ya sebagai warga yang memeluk agama ini sudah punya hak mendirikan tempat ibadah, melakukan kegiatan ibadah. Akan tetapi dalam penerapannya kayaknya masih nol, Mas Wahyu ya. Seperti kasus yang kita bahas ini sudah minta izin ke menteri juga, Mas Wahyu, ke Menteri Agama, bahkan juga ke RT RW setempat itu sudah mendapat izin, tapi mungkin nggak tahu kenapa ya, alasannya katanya salah paham sehingga terjadi penyerangan ini, Mas Wahyu. Saya rasa tidak ada alasan apapun untuk dibenarkan di dalam kasus yang terjadi di Padang ini. Jadi biar mudah-mudahan proses hukum bisa terus berjalan ya, karena itu bagian daripada penghakiman. Nah, kalau kita bicara salah paham, apakah tidak bisa hal-hal seperti ini dibicarakan dengan baik? Kalaupun memang tidak bisa, ya biarkan pihak aparat yang bekerja sesuai dengan prosedur gitu loh, maksud kita. Ini kita lepas dari tentang izin berizin atau enggak berizin dan lain sebagainya, Mas Yahya ya. Apalagi ini kan katanya rumah doa ya. Yang mana rumah doa ini mungkin kalau di kampung kita tidak upahnya tempat anak-anak untuk mengaji, mungkin begitu ya. Tempat anak-anak untuk belajar tentang agama, mungkin begitu ya. Artinya ini ya tidak ubahnya mungkin seperti musola yang kita bisa mendirikan di mana saja, mungkin nggak harus selalu ada izin mendirikan bangunan dan termasuk izin peruntukannya. Bahkan rumah pribadi saja juga bisa digunakan untuk rumah-rumah doa, baik agama apapun saya rasa. Nah, tetapi poin yang harus digarisbawahi adalah ini loh, dipakai untuk anak-anak belajar agama, yang mana di situ tentu anak-anak ini belajar dididik tentang moral dan lain sebagainya di dalamnya. Bukan tempat untuk berjudi, bukan tempat untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Tapi kenapa justru dilakukan tindakan seperti itu dengan cara-cara kekerasan seperti itu? Itu kan sudah di mana lagi? Katakanlah mungkin pikirannya udah nggak dipakai misalkan. Tapi apa iya nggak punya hati gitu loh. Terus di mana toleransinya? Di mana saling mengasihinya? Di mana ajaran-ajaran agamamu yang kamu pelajari selama ini? Kalau ujung-ujungnya hanya karena perbedaan, ini kalaupun ya, mohon maaf ini, kalaupun itu dipakai gereja misalkan, bukankah berarti di situ isinya bukan tentang mengganggu atau tentang mungkin kerusuhan-kerusuhan, hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma, dengan hukum misalkan, Mas Yahya? Itu kan untuk acara keagamaan yang berarti isinya adalah tentang hal-hal baik, begitu misalkan. Kenapa harus dengan cara membubarkan, harus dengan cara kekerasan, harus dengan cara perusakan, pemukulan, pelemparan batu dan lain sebagainya? Kayak saya tidak tahu ya kenapa saudara-saudara kita orang Muslim ini kayak alergi gitu, alergi dengan kegiatan-kegiatan yang di luar Muslim begitu. Ya, nah disinilah saya tekankan. Kalau kita bicara tentang kekerasannya, tentang tindakannya, tentang tingkah laku, tentang perbuatan orang-orang seperti ini, tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini pasti akan terulang lagi, Mas Yahya. Ya, betul sekali ya. Anehnya juga Menteri Agama kita ya, Mas Wahyu ya, itu nggak ada suara yang memilih untuk diam. Kemudian kita tahu, kita pasti sudah bisa menebak nanti ujungnya gimana, pasti damai. Ya, karena
sudah ada video klarifikasi, ya bukannya minta damai malah menuntut pendetanya, Mas Wahyu. Ya, saya juga membaca, melihat, ya, mendengarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada bahwa mereka bukannya melakukan konferensi untuk meminta maaf, tetapi justru malah menuntut supaya pendeta itu dihukum. Apapun dasarnya, apapun alasannya, ini mikir apa enggak kira-kira gitu. Minimal pakai hati lah gitu, maksud saya. Ya, minimal pakai hatimu saja begitu. Ya, ini kan artinya pemerintah harus betul-betul hadir. Ya, saya mohon dengan sangat, mungkin ini suara dari rakyat kecil, suara dari rakyat yang paling bodoh, saya sampaikan khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden yang sangat kami cintai, yang sangat kami sayangi. Besar harapan kami kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden. Mudah-mudahan bisa menghadirkan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, dan mudah-mudahan para pembantu di sekitarnya semua, termasuk Menteri Agama, ayo, mohon maaf Bapak Menteri Agama, Bapak bukan hanya Menteri Agama untuk agama kami, agama Islam, tapi Bapak adalah Menteri dari seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Ayo Bapak, kami mohon dengan sangat. Kami sudah muak dengan kejadian-kejadian seperti ini. Kekerasan, penindasan terhadap minoritas. Kami sangat rindu kedamaian. Kami merindukan keadilan. Kami merindukan hidup yang rukun di seluruh Nusantara ini. Mudah-mudahan dengan kejadian yang di Padang ini, seluruh aparat penegak hukum, mulai dari bawah sampai tingkat pusat, khususnya para anggota Dewan, ya, DPR RI, Menteri, semuanya mudah-mudahan bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan aturan, untuk menata regulasi yang tepat agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kami sangat muak sekali. Memilukan sekaligus memalukan dan sangat menyakitkan untuk semuanya yang masih memiliki kesadaran, yang masih bisa menggunakan akal, pikiran, dan juga hati nuraninya, bahwa tidak ada pembenaran, tidak ada alasan apapun yang bisa dibenarkan atas kejadian-kejadian kekerasan, tindakan penganiayaan, pembubaran terhadap saudara-saudara kita apapun agamanya yang sedang menjalankan ibadah-ibadah keagamaan dimanapun. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang terjadi di Padang kemarin bisa membuka mata, membuka telinga, bahkan membuka nurani kita untuk kita berbenah. Ayo kita bangkit, ayo kita sadar bahwa kita semua adalah saudara, bahwa kita semua layak untuk mendapatkan cinta kasih, mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan di tanah Nusantara ini. Ya, mungkin begitulah Mas Yahya. Saya kalau sudah bicara tentang seperti ini, betul-betul memang sudah kehabisan kata. Kita mau menilai dari sisi yang mana lagi gitu. Karena kenyataannya itu terus terjadi. Ya, mendirikan gereja ini sulit sekali. Ya. Perizinannya bahkan ada yang sudah keluar izinnya masih dipaksa untuk harus digagalkan, ya, ditolak perizinannya dan lain sebagainya. Kenapa sih nggak bisa hidup rukun? Padahal Tuhan ini adalah milik siapapun yang mau beriman kepadanya. Tanpa terkecuali, karena kenyataannya banyak orang-orang yang mengklaim seolah-olah agamaku adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik, agama dari Tuhan. Mohon maaf, saya katakan bahwa dari mana kamu tahu bahwa agamamu adalah agama yang diciptakan oleh Tuhan? Dan tolak ukur orang beragama dengan bertuhan itu sangat berbeda. Saya sering sampaikan, orang yang paling mengerti, paling paham tentang agama belum tentu bertuhan. Kalau pada kenyataannya dia tidak bisa mencintai, mengasihi sesamanya, percuma. Tetapi untuk orang yang bertuhan tidak harus beragama. Manakala dia mampu mewujudkan
bagaimana tutur katanya, perilaku, tingkah laku kehidupannya, memperlakukan seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bisa hidup rukun, damai, menghormati, bertoleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya itulah contoh orang-orang yang berTuhan. Karena sejatinya Tuhan itu hanya tentang kesadaran, tidak tentang agama saja.